二人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの。 Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini di BCC TV channel ya. Dan jangan lupa di subscribe juga ya channelnya. Jadi di video kali ini kita bakal mengupas mengenai bisnis yang dimiliki oleh anggota dari tim BCC sendiri, itu mengenai Gani apa namanya, Gani Farm, Gani Gapi Farmnya. Kita bakal ngebahas sih gimana sih awal mulanya sampai bisa sesukses ini, bagaimana sih perjuangan karir dia dari bawah sampai bisa ke atas saat ini. Mungkin perkenalan dulu kali ya, saya juga belum perkenalan, lupa. Perkenalkan, nama saya Chris Triato Arif, dan ini dari narasumber kita Ahmad Ipai. ada narasumber kita lagi Ahmad Radian. oh jangan sekali dia. Oke, ini mau ngobrol-ngobrol santai aja mungkin ya konsepnya. Jadi dan ini awal mula terpikirkan bisa tentang ikan nih Gapi, kok dapat ide tentang kita mau bisnis Gapi, gimana sih awalnya? Kalau awal-awal mungkin ya saya udah lihat dari teman gitu ya. Awalnya mungkin suka gitu, lihat dari jenis dan corak. Kemudian ya, saya mencoba untuk memenuhi hal tersebut. Ya lumayan lama gitu. Mungkin dari awalnya gitu pas mulai merintis ini dari kapan? Itu dari SMA atau Dari SMA kelas 2 sama dia waktu itu tuh sama teman gitu lah, Balan. Oh ini menamai ya. Oh Sebenarnya iya. dulu itu kita itu pernah waktu SMA itu kita itu jalan bisnis bareng ya yang kayak gitu. Tapi dikarenakan kita kurang ilmu, nah makanya waktu itu kita sempat gagal dan kita itu hampir 1 juta lebih ya kalau nggak salah kita rugi waktu itu. Ada kan waktu kita apa sih namanya itu iuran setiap satu hari sekali. Nah itu kan kurangnya efek dari kurangnya ilmu. Nah, ketika orang tua Gani itu menawarkan kenalannya itu kemana waktu itu? Ke Sumedang kan, ke dinas perikanan. Nah Gani itu menyeret ilmu di sana, dan saya menyeret ilmu ke teman saya ada yang beda dekat lah dari rumah saya kayak gitu. Jadi kita itu Gani mencari ilmu ke Sumedang dan saya mencari ilmu ke teman saya yang ahli dalam perikanan kayak gitu sih. Udah ilmu. Jadi mungkin awalnya sempat berada di bawah sampai rugi, dan akhirnya mungkin dari situ bangkit gitu buat meneruskan cita-cita lah mungkin yang diharapkan nanti. Mungkin jadi untuk apa ya, sekarang dari Gapi ini kira-kira omsetnya aja nih Berapa ya? berapa di persekitaran per bulan aja deh, kira-kira berapa nih? Ya berapa? Kalau untuk kisaran untuk saya sendiri mungkin sebulan dapatlah 500.000 untuk sekarang. Sekarang Hmm. karena mungkin masih dalam tahap pengembangan juga ya? Pengembangan. Ya nantilah bisa dilihat lah Gapi Farm di akhir video ya, cuplikannya bisa dilihat gimana sih apa ya, gimana sih gambaran dari farm Gupi Gani tersebut itu bisa dilihat. Kan ini tuh namanya Gapi Farm, apakah hanya ikan gapi aja atau ada yang lain? Kalau untuk yang lain saya paling ikan batik di sini yang ada. Ya. Ya, banyak kan sih kalau yang fokus ini pelatih sama gupi. Sebenarnya buat apa ya, untuk merintis usaha ini modalnya cukup, mungkin harus punya, selain modal uang nih menurut Dani sendiri, apa aja yang diperlukan gitu
selain dari modal uang? paling Kayak misalkan ke tempat kayak tekad kita harus gimana? yang penting kalau untuk kalau mau bisnis ikan yang terpenting adalah harus ngurus dulu air, karena kalau airnya nggak bagus jadi ikannya juga paling gampang kena penyakit. Apalagi kayak musim hujan kali ini ya. Nah, ini kalau misalkan musim hujan kayak gini tuh rawan dengan jamur. Nah, makanya kalau misalkan untuk kita nih ya, kalau yang baru, kalau yang belum tahu, lebih baik kalau misalkan lagi musim hujan kayak gini itu pakai probiotik. Nah, apa sih probiotik itu? Probiotik itu bakteri yang digunakan, bakteri baik yang digunakan untuk apa sih menjaga kualitas air kayak gitu. Nah, terus bakterinya tersebut juga bisa dimakan sama ikan-ikannya kayak gitu, jadi sehat kayak gitu sih. Dan air juga penting, faktor terpenting. Faktor Yang terpenting paling air. pertama adalah air. Seperti itu. Dari apa ya, modal kira-kira kehitung nggak sih modal dari awal? Apakah kita apa ya modalnya misalkan sedikit dulu sedikit demi sedikit, atau kita langsung bisa mendirikan Gapi Farm ini? Kalau untuk mendirikan sih paling sedikit dulu lah, belajar dulu ya, dari pertama air, belajar dulu itunya dulu. Kalau langsung takutnya ya ilmunya nggak kekuasai, nanti kita beli terus-terusan kan. Ya benar. Oh iya nih, buat yang pemula juga jangan lupa kalau misalkan kalian mau awalan tuh jangan langsung beli yang mahal. Jika kalian belum tahu ilmunya, kita juga pernah beli yang mahal, kita penasaran mau ngebreed yang mahal tapi ujung-ujungnya kita meninggal gitu logikanya. Nah itu sebuah kesalahan. Harusnya itu kalian tuh beli yang murah, misalkan beli yang dijekan lah, biar tahu dulu gimana sih cara kembang biaknya. Nah udah kalau gitu, ketika mental kita udah siap dan kita yakin ini ilmunya itu udah siap, nah baru kita beli yang mahal kayak gitu sih. Menurut saya lebih baik kayak gitu buat pemula kayak gitu sih. Intinya lebih baik kita belajar itu nggak cuma belajar dari Google internet gitu ya. Jadi kita praktek juga. Nah itu yang terpenting, kita dari prakteknya. Karena dari sana kita juga tahu kondisi di tempat kita juga, keadaan air tadi terpenting, karena kan di tiap daerah mungkin suhu itu berbeda-beda. Beda. Ya, gitu Ini benar. paling. Dari Gapi Farm ini ya, kalau dari awal itu tahun berapa kira-kira mulai merintis? 2018 2018. baru fokusnya, tapi fokusnya tahun sekarang. Kalau yang dari tahun-tahun kemarin saya masih apalah nyapakan bahasa Sunda mah, Masih meraba-raba gitu. Ya. Nah, raba-raba. raba-raba ya, mungkin karena pandemi gitu ya udahlah makin difokuskan gitu. Tapi mungkin di situasi pandemi seperti ini kayak breeder ikan itu merupakan kayak solusi kalau menurut saya. Karena mungkin kita kerjanya ya di sekitar rumah aja, lingkungan rumah, dan mungkin sistem penjualannya apakah gimana, bisa melalui online atau gimana? Gini, kalau menurut saya tuh pandangan saya ya, jadi kenapa sih bisa mahal ikan waktu pandemi ini? Jadi kan kita itu di rumah nih, kita kan pasti untuk cuman lihat misalkan YouTube, terus lihat, ini pasti mau lihat yang natural gitu, yang alami. Nah, pasti kan kalau misalkan ikan itu kan rata-rata misalkan di aquascape, nah itu kelihatan itu kan dapat apa ya istilahnya tuh cuci mata. Nah, kayak gitu sih, lebih kelihatannya tuh lebih menarik kan daripada kita lihat itu ini suntuk kayak gitu. Kalau menurut saya kayak gitu sih. Sampai itu juga mungkin buat apa ya, ngisi kegiatan juga mungkin ya. itu. Mungkin kosongan Daripada boring. yang di rumah gitu kan nggak ngapa-ngapain, ya udahlah kita apa istilahnya ngebreed ikan gitu, cupang atau gapi atau apa lah. Kayak gitu. Terus pengalaman, oh iya, bisa di-share gak gimana sih waktu dulu kan, waktu kita itu kan pernah gagal nih. Nah kegagalan itu kan ada beberapa faktor. Nah faktor apa sih yang membuat kita gagal waktu dulu?
faktor yang menurut paling pertama adalah kurangnya ilmu dari waktu kita merintis gitu kan. Ilmunya mungkin kurang dan ya masing-masing pun belum tahu apa caranya gitu kan. Ya faktor itulah yang mungkin Kalau dari segi kefokusan, gimana fokus. Misalkan kan gennya itu lebih dari misalkan 3 ikan, atau misalkan yang jenis ikan. Nah, solusi terbaiknya gimana? Apakah harus fokus dalam 1 ikan atau misalkan lebih, tapi gimana nih? Menurut Gani gimana? yang dulu ya atau yang sekarang? Dari dulu sampai sekarang kan udah lihat nih sama Gani. Nah, lebih baik tuh yang mana? Apakah fokus 1 atau misalkan kita berbagai jenis sesuai jenis? Kalau untuk pramula bagusnya 1 jenis dulu. Pelajari dulu ini karakternya gimana, udah tahu apa cara untuk lebih jelas gitu kan. Nanti kita bisa nambah lagi 1 jenis, nambah lagi jenis. Jadi pokoknya intinya 1 jenis dulu. Jadi dulu Mungkin ketika kuasai dulu ya. kalau misalkan sudah berkembang kali ya, dan jenisnya itu kita boleh nambah lagi kayak gitu mungkin. Kayak gitu sih. Mungkin Di saat pandemi gini gimana omsetnya? Omset ya sebetulnya turun naik lah kalau untuk pandemi ini. Nah buat di Gapi Farm ini dari penjualannya itu kemana aja, terus yang dijual itu apakah buat pecinta ikan atau buat breeder lagi atau buat apa? Kalau untuk penjualan untuk saat ini saya masih jual perpasang di rumah. Itu buat breeder pemula juga mungkin ya? Ya, kalau dulu pertama-tama awal-awal gitu ya, saya jualnya ke akuarium, tapi dengan ikan yang reject, rejectannya, jantan reject. Dalam artian reject itu bukan gagal ya, mungkin lebih kualitas gen di bawah. kualitas di bawah dan gennya mungkin belum stabil ya, dari gennya. Jadi ada ikan channelannya, ada juga bahasanya itu reject. Kalau channelan itu Channelan itu lebih di bawah dari reject lah, kalau bisa dikatakan kayak gitu lah. Enggak, jadi jenisnya kalau channelan itu nggak tahu mana bapaknya mana. Kayak silangan, kayak gitulah silangan. Jadi warnanya tuh Pecah, nyampur gitu. ya pecah. warnanya itu pecah. Kalau untuk reject dia jenisnya 1 jenis itu, tetapi untuk warna dan ekor kurang, itu reject. Bisa dikatakan 1 gen, tapi keturunannya itu ada yang bagus, ada yang enggak kayak gitu sih. Dari warna dan ekor. Jadi di setiap dalam 1 bibit nih pasti ada enggak yang reject itu? Nah, pasti ada ya? Pasti ada. Biasanya itu banyak yang reject. Paling Tapi berapa persen? sebetulnya gimana kualitas? Semakin dia kualitas jadi grade A, jadi untuk ke rejectnya paling 1-2 lah yang keluar rejectnya. Nah, mengenai ini nih buat breeder ya, yang terpenting itu air udah jelas penting. Nah, tanaman seberapa pentingkah di dalam budidaya tanaman air ini? Kalau untuk tanaman itu digunakan hanya untuk ketika si betina ini berjual. Kalau untuk tanaman, kalau selebihnya gitu ya, untuk di akuarium polosannya nggak apa-apa, Masih aman. aman. Ya, mungkin apalagi ya yang mau di-share ya, apalagi oh iya, untuk menjaga pH
pH air. Bisa juga nih kalian menambahkan misalkan batu malang atau misalkan batu apung, tapi jangan terlalu banyak. Itu tuh bisa mengatur pH air kayak gitu. Misalkan lagi cuaca kayak gini, misalkan belum punya probiotik, misalkan untuk menjaga pH airnya bisa menggunakan batu kayak gitu. Nanti kan dari batu itu kan ada ini apa, alga. Nah, alga itu tuh dapat menjaga kestabilan air kayak gitu sih. Kayak gitu. Nah, buat pakan sendiri lebih memilih pelet atau pakan hidup yang terbaik lah misalnya. Gitu, misalnya. Kalau menurut saya nih, kalau saya sih pakai dua-duanya. Cuman kita gimana cara pakainya, misalkan kita nih beli pakan hidup, misalkan kita lihat kutir, kita lihat dulu, misalkan kita beli dari peternak, tapi kita lihat dulu apakah kualitas dari kutir, kualitas air dari peternak tersebut bagus. Kalau misalkan itu bagus, saya selalu sering langsung kasih. Kalau misalkan misalkan kita beli casut, atau misalkan biasanya casut itu kan ada yang menggunakan ampas tahu, ada juga yang menggunakan kotoran ayam. Nah, kita tuh kalau misalkan saya lihat dari yang kotoran ayam itu, saya itu lebih dinetralin dulu gitu, menggunakan obat biru. Nah, obat biru dulu, obat biruin selama paling 5 menitan lah, udah 5 menit baru saya kasihin kayak gitu sih kalau saya. Tapi kalau misalkan lebih aman sih pakai pelet. Cuman pelet juga ada minusnya juga. Kalau misalkan kita terlalu banyak menggunakan pelet, misalkan kebanyakan nih, misalkan kita kasih makan tuh misalkan 2 kali sehari. Nah, tapi kalau misalkan kita dalam sekali kebanyakan itu, pas kita sorenya misalkan kasih makan lagi, itu bakal banyak yang ketinggal. Nah, itu tuh bahaya. Kalau misalkan banyak yang tertinggal, itu bisa jadi penyakit buat ikannya kayak gitu. Jadi lebih baik ngasih pakan itu sedikit, yang habis gitu ya. tapi habis. Itu sih kayak gitu. Paling yang tadi kalau misalkan pakan hidup, lebih amannya itu ya kayak tadi, misalkan ke obat biru dulu sih, supaya gak ada parasit yang nempel di makanan hidup itu gitu. Kayak gitu sih. Nah, dan untuk breeder itu pernah nggak ngalamin misalkan kita ngebreed di indoor dan outdoor, itu gimana sih plus minusnya dari kedua cara itu? Kan boleh dari Gani dulu. Kalau untuk Kalau misalkan di outdoor kan misalkan jadi suhu itu kadang-kadang sulit terkontrol. Kalau di outdoor Ini cuaca juga mungkin mempengaruhi. Gani dulu deh. Gani kan outdoor, kalau saya indoor. kalau untuk di luar sebetulnya kan saya pakai box. Nah, box itu box styrofoam. Nah, box itu untuk di luar saya aman. Dan kalau untuk di box sendiri paling saya cuman sifon bawahnya, kemudian sama air, jangan dikuras full untuk menjaga si air yang lama. Terus kalau misalkan dari indoor ya, paling kalau dari indoor kita harus jaga cuman jadi ini doang sih, pencahayaan doang sih. Kan kalau tapi lebih kan misalkan kalau misalkan outdoor itu kan lebih ke ada hujan, suhunya itu harus kontrol. Nah, untuk mengontrolnya itu kan kalau di outdoor itu kan menggunakan tanaman-tanaman air. Nah, itu tuh bisa mengontrol kan. Nah, kalau misalkan di indoor itu lebih ke pencahayaan, soalnya kan kita kalau misalkan menggunakan tanaman air kan nggak kena sinar matahari, otomatis kita harus menggunakan sinar matahari buat tas kayak gitu. Dari kolam kan sangat mempengaruhi banget nih. Kalau yang tadi saya tangkap bahwa styrofoam otomatis dari suhu tersebut mungkin masih stabil ya. Kalau misalkan di kolam semen bakal masih ada kayak suhu yang dingin, terlalu dingin gitu, mempengaruhinya. Kalau di semen itu sangat berpengaruh gitu. Soalnya kan dia nggak ketutup atau apa gitu kan, jadi suhunya dia dingin. Tapi kalau di kolam semen itu lebih baik besar tempatnya mungkin ya.
Dia melemahkan itu. Yang saya ingat itu kalau nggak salah, kalau misalkan pakai semen kan. Nah biasanya kalau menggunakan semen itu yang saya dapat ilmu itu, jika kita menggunakan kolam semen itu tuh lebih apa ya, cepat besar katanya. Kenapa cepat besar? Karena si permukaan itu kalau misalkan lantainya kan kayak semen. Nah kalau misalkan kena sinar matahari cepat panas. Jadi si ikannya itu lebih banyak kena vitamin D lah. Kalau misalkan manusia kayak gitu. Jadi kalau mau di kolam semen atasnya harus pakai magnet lah kayak gitu. Kalau pakai terpal bisa ada itu, ada peneduh gitu lah sedikitnya. Jadi jangan langsung Terlalu ke panas. matahari masuk. Soalnya mudah panas gitu kalau mau semen air. Mungkin untuk kalau misalkan nih buat breeder dia hanya punya kolam semen aja nih, apakah harus ada ukurannya nggak sih dipatok, misalnya harus segede apa sih? Kalau misalkan logikanya seperti ini, kita punya air di dalam gelas, kena air hujan, maka otomatis si air tersebut bakal dinginnya cepat gitu, perbedaan suhunya cepat. Berbeda kita jika di kolam gede yang kena hujannya dari debit air yang nggak seberapa, mungkin si suhu air itu bakal mungkin dikatakanlah masih bisa bertahan dengan adanya air hujan. Nah buat ukurannya sendiri ini kira-kira yang aman lah minimal berapa? Kalau misalkan ukurnya sih, kalau misalkan kalau menurut saya ya gak berpengaruh, terlalu berpengaruh sih. Berpengaruh. Kalau misalkan kita diameter misalkan 1 meter ke 1 meter ya, nah itu tuh lebih aman sih. Dan kalau yang lebih berpengaruhnya itu bukan segi misalkan jarak apa sih, jarak pinggirnya doang, tapi ke kedalamannya juga. Nah jika semakin dalam itu lebih aman kalau menurut saya. Soalnya kalau misalkan lebih dalam itu kan sinar matahari itu gak terlalu langsung menyerot ke bawah sehingga mementalkan lagi ininya apa Ya, tanah. tapi mungkin tetap kena nutrisi dari sinar matahari tapi juga kena, kan? tapi gak terlalu ke over gitu ya, kayak gitu sih. Kalau misalkan kecil juga gak apa-apa, cuman kita harus kontrol cahayanya doang kayak gitu. Misalkan kita menggunakan tanaman supaya si yang di bawahnya itu gak, kan kita tanaman itu kan butuh sinar matahari, kena nanti dia hidup, terus yang di bawah tapi gak kena, nah itu aman sih kalau sama kayak gitu. Guys, mohon maaf ya buat videonya tadi mungkin sempat kepotong, jadi untuk share pengalamannya dicukupkan aja sekian ya, karena mungkin dari waktu juga kita kurang. Mungkin dari Dani atau dari saudara Hadi sendiri, apakah ada pesan-pesan nggak sih buat para calon breeder lah? Nah, mungkin dari saya ya, mungkin yang seperti saya tadi katakan ya, mungkin jangan terlalu pede. Kalau misalkan di awal itu jangan terlalu pede untuk ngebreed misalkan yang harga mahal gitu. Awali dulu dengan harga yang murah, nanti ketika ilmunya udah dapat, terus pengalamannya udah dapat, nah nanti baru terjun ke ikan-ikan yang harganya mahal kayak gitu sih kalau menurut saya. Terus jangan pernah menyerah gitu dengan kena lelah gitu. Kalau misalkan kita gagal dalam membreed dan misalkan ikannya itu gak anak-anakan kayak gitulah, mungkin harus tetap bersabar gitu supaya menikmati prosesnya kayak gitu menurut saya. Mungkin dari ini ada tambahannya mungkin. Ya kurang lebih sudah disampaikan oleh Hamadul Hadi. Mungkin untuk pemula bagusnya tuh kita ngebreed satu jenis dulu. Kalau udah tahu satu jenis itu bagaimana, ya bolehlah ditambah jenis kedua atau jenis ketiga seperti itu. Jadi intinya guys, jangan pernah berhenti buat mencoba, jangan takut buat memulai. Apapun yang kalian kerjakan, intinya senangi dulu apa yang ingin kalian kerjakan, maka nanti
hobi itu bakal menjadi suatu apa ya, suatu penghasilan buat kalian. Pokoknya jika kalian capek buat nge-breed ya, dalam hal ini jika kalian capek itu bukan berhenti, tapi kalian istirahat. Karena dengan istirahat itu kita bisa belajar mengevaluasi diri kita sendiri, apa yang kurang dari kita, bukan berhenti lalu menyerah dan kemudian kita melupakan suatu apa ya, hal yang kita cita-citakan terlebih dahulu. Mungkin jangan lupa juga di subscribe ya channel ini guys, dan nanti juga buat teman-teman bisa tanya-tanya langsung kepada kita Kolom komentar ya. di kolom komentar bisa, atau melalui DM Instagram kita Nanti ada di link deskripsi. ya. Jangan lupa di subscribe ya. Buat yang suka video ini jangan lupa klik like, di komen juga dan di subscribe tentunya. Dan jika kalian mungkin tidak suka dengan video ini, tidak usah di dislike ya, nggak perlu, karena itu merupakan semangat buat kita buat ngebangun channel ini. Oke, mantap. Nantikan konten-konten selanjutnya guys. See you next video. Yeah.